Doctor, I stick my dead hamsters in my butthole. And I was like, here, have one. And she started screaming and she called security. Hi guys, welcome back to my channel. Finally, bertemu bersama aku Handi. Dan di video kali ini, aku akan ngebahas ada dua topik. Yang topik utama ini, aku akan menceritakan satu tiktoker wanita yang kayak menjijikan banget. Dan dia ini suka menceritakan pengalaman-pengalaman dia yang kayak out of the box dan bikin kita tuh kayak mual gitu loh guys. Terus yang kedua ini, aku juga ada requestan dari Instagram aku yang suruh ngebahas tiktoker ini yang katanya dia ini butuh pertolongan. Soalnya di setiap videonya ada tulisan kecil help me gitu guys. Wah, ini pasti bikin penasaran sih. Nah, kalau kalian pengen tahu ceritanya gimana, jangan lupa klik like, komen, dan subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya agar kalian gak tinggal setiap kali aku upload video baru. Dan tanpa kelamaan lagi, langsung aja kita ke pembahasannya. Jadi ada gadis di TikTok yang bernama McMango dan dia ini mendapatkan banyak perhatian dari netizen dengan membicarakan semua hal buruk yang pernah dia lakukan, dan itu hal-hal yang menjijikan, yang sangat disgusting dan kayak gitu loh. Dan aku nih nggak melebih-lebihkan, tapi iya aja aku udah mau mual. Enggak, ini lebay. Enggak, tapi ini lebay sih aku. Tapi gadis itu udah terlalu jauh karena apa yang dia ceritakan itu kayak nggak masuk logika dan kayak, hah, emang ada ya manusia yang sejorok itu dan kayak bisa kepikiran untuk melakukan hal yang sangat-sangat kayak konyol banget gitu. Dan dalam video kali ini aku akan ngebawa kalian untuk nge-breakdown atau kayak menelusuri semua video-video yang dia miliki gitu. Dan kita akan nge-spill perilaku joroknya. Dan so ini adalah video yang kayak viewsnya banyak banget dan saat ini kayak udah ditonton lebih dari 5 juta orang. Nah, kalian harus tonton ya. Things about herself in group therapy today, and I told everybody I eat my discharge on a daily. Especially the Christian fits in your underwear to dries up your pants when you don't wear underwear. And my therapist said that is too personal to share, and everybody said I was gross. So. By the way, aku nggak ngasih subtitle karena dia ngomongnya cepet banget. Jadi setelah kalian nonton video tuh, kalau misalkan kalian nggak ngerti, jadi di situ dia tuh menceritakan kalau dia ini kayak pernah makan pupnya sendiri gitu loh, kayak what gitu. Dan makanya dia ini kayak sedang berada di salah satu terapis untuk diterapi jiwanya, mentalnya gitu. Jadi dia ikut terapi bersama orang-orang lainnya juga gitu. Ya, aku harus setuju sama terapisnya karena dalam hal ini dia ini kayak terlalu nge-share pengalaman-pengalaman pribadi dia ke publik gitu guys. Nah, video tadi itu memicu beragam komentar dari netizen. Nah, salah satunya ada yang mengatakan keberanianmu sangat mencengangkan tapi pilihanmu sangat memprihatinkan. Aku suka bagaimana terapismu mengatakan ini terlalu berlebihan untuk di-share di kelompok. Jadi kamu pulang ke rumah dan mengatakan kepada dunia. Jadi ketika dia omongin, kayaknya kamu nggak perlu deh nge-share ke orang-orang sekitar kamu. Tapi sama dia malah di-share ke TikTok, which is semua orang di dunia bisa nonton. Sebenarnya orang-orang di TikTok ini nampaknya menikmati bagian-bagian dia cerita, terus kayak yang bagian plot twist-nya, bagian yang bikin kita kayak, hah? Terkejut gitu di endingnya. Dan orang-orang juga memberikan komentar-komentar yang lucu. Komentarnya tuh bikin kita ngakak gitu guys. Tetapi jika kamu merasa video itu kayak masih B aja, mungkin kalian belum nonton semuanya. Karena gadis itu bener-bener kayak membuat video yang cukup banyak tentang dia menceritakan pengalaman-pengalaman joroknya ini, dimana dia ini mengaku melakukan hal-hal yang sangat buruk, bertindak aneh, dan agak agresif. Nah, kalian lihat video ini. In group therapy today because I said I shove my fingers between my pussy lips and my butthole when I'm nervous and I smell it, and everyone's like, oh my god, gross! And I was like, this is a safe place! I can share these things! And my therapist told me to go take a lap. Again, dia sedang berada di grup terapi itu tadi, dan dia mengatakan dia akan memasukkan jarinya ke itu ketika dia nervous, lalu dicium gitu kayak, hah? Ketika lo gugup, demam panggung, dia melakukan hal itu untuk menghilangkan rasa nervousnya, kayak wow gitu, mencengangkan banget guys. Tapi guys, situasi yang kita bicarakan nih guys, berandai-andai apakah dia melakukan hal itu ketika dia sedang gugup di rumahnya, di dalam rumahnya. Bagaimana jika dia gugupnya kayak tiba-tiba di tempat umum, di mall atau di pasar? Apakah mungkin dia melakukan hal itu gitu, tiba-tiba kayak orang juga akan kabur kali. Terus guys, kalau misalkan kita berada di grup terapi satu sesi sama dia, kayak aku bakal itu sih nambah kelas lagi grup terapi, karena di sekitar dia kayaknya bikin stres dia mendengarkan cerita dia. Kayaknya, hah, gue kayaknya akan lebih terapi ekstra sih. You gotta think about it. How many times have you drank out of the same cup that your cat has drank out of after they've cleaned their butthole?
and there's like little shit particles on there, and you're gobbling up that little shit cat water. Oh, you little dirty little thing! Rah! Oke, tadi dia barusan ngomong kalau dia ini minum bekas air minum di tempat kucingnya itu. Jadi dia mengatakan bayangin ketika kucingnya itu kan biasanya di tempat minumnya ada kayak butiran-butiran entah bekas dia makan Whiskas, terus dia minum itu dong air bekas kucingnya itu kayak iuh banget gak sih? Tapi kenapa dia excited banget ya menceritakan hal jorok gitu? Dan rasanya kita tuh kayak didorong untuk melakukan hal yang sama kayak dia, kayak ayo dong ikutin gue, kayak ih apa anda? I had to do a grab and spread for my doctor because I told her I stick my boogers in my butthole. I told her I call it my sticky pocket. She said, nope, don't do that. That is not healthy. And I said, I have to. It's my pocket. Hah, bentar. Dia mengatakan dia meletakkan buger tuh upil di belakangnya, di pantatnya kayak what, mohon maaf gitu. Tapi seperti yang kita kira-kira, ini pasti kayaknya nggak nyata sih guys. Atau mungkin bisa aja dia melebih-lebihkan atau hanya mengada-ngada. Masalahnya ada orang yang suka mendapatkan ketenaran dengan cara ini dan dia berhasil. Kalau misalkan itu cuma settingan doang, berarti dia berhasil memancing netizen untuk mempercayai dia gitu. Nah, aku mau ngasih tahu kalian kalau dulu tuh sempet viral tuh ada seorang gadis nih yang kayak mengisap bekas tampon. Kalian tahu tampon kan yang buat orang lagi mens itu, ya itu diisap bekas itunya kayak what gitu kan. Terus kalian juga ingat sempat viral itu dimana ada cowok yang melakukan challenge, dia kayak jilat es krim di supermarket terus sama dia dibalikin lagi, nggak jadi dibeli. Ya seperti itulah kayak ketenaran sesaat yang bikin orang emosi, tapi dia berhasil terkenal dalam waktu sekejap. Tapi ya dibulinya juga banyak tuh. Ya kecuali kalau si McMango ini bener-bener mengalami hal itu dan ya dia emang harus bener di terapi gitu mentalnya. Tetapi hal-hal seperti ini yang berada di internet, kita tuh harus mencari kebenarannya gitu loh. Apakah emang bener orang ini seperti itu? Apa cuma settingan aja? Nah, bahkan kita tuh belum ke bagian terburuknya nih guys. Nah, ini ada satu video terakhir yang akan kita tonton nih. My doctor, I stick my dead hamsters in my butthole. And I was like, here, have one. And she started screaming and she called security. Di video tadi dia mengatakan dia mengambil hamsternya yang udah metong di bagian belakangnya, berarti kan sengaja dibunuh ya hamsternya. Terus sama dia kayak nih gitu, dia cerita begitu ke dokternya, kayak diserahin gitu. Terus spontan terapisnya manggil security, teriak karena takut. Iyalah, gue juga takut bro. Ya untuk yang tadi kayaknya dia mengada-ngada sih, kayaknya karena kayak nggak masuk akal dia melakukan hal itu. Apa hamsternya dimasukin ke belakang terus kayak ditunjukin tuh apa gitu kan. Oke, jadi dari video pertama yang kita tonton sampai ini apa aja tuh? Itu gadis itu kayak memakan pupnya sendiri, mencium bau-bau jarinya setelah dimasukin ke itunya. Terus kayak bersemangat banget ketika dia meminum air bekas kucingnya, kayak bareng kucingnya. Terus apa lagi tuh guys? Dan dia menempatkan upil di lubang itunya gitu kan. Dan mendorong hamster juga di itunya. Jadi kayak berhubungan sama itunya, belakangnya gitu kayak what. Dan dia memiliki lebih dari 2,6 juta likes di TikToknya, bahkan kayaknya udah lebih gitu. Cuma timbang hal ini gitu. Kalau misalkan dia berpikir untuk mendapatkan ketenaran dengan kayak nge-share hal-hal kotor seperti ini, dan wow, dia berhasil nih bikin netizen kayak tercengang, bikin shock gitu. Tapi guys, pertanyaanku, apakah orang di sekitarnya kayak membiarkan si gadis ini, si McMango ini membuat konten-konten seperti itu? Tapi guys, kalaupun dia mengada-ngada atau halusinasi, apa dia nggak mikir, aduh gimana ya temen gue, keluarga gue kalau misalkan denger cerita gue di TikTok dan itu bohong semua, halu, apakah dia nggak takut dinilai buruk tuh sama teman-temannya, dijauhin karena terlalu halu? Tapi bagaimana kalau misalkan ini nyata dan dia benar-benar mengalami hal itu? Masa iya dia disupport bukannya malah kayak dihentikan? Masa iya orang sekitarnya kayak diem aja malah dia nge-share video gitu terus? Tapi guys, sebenarnya dia ini nggak terlalu aktif sih di TikToknya, dan dia ini juga jarang-jarang banget kok bikin video-video di TikTok. Dan kalau misalkan aku lihat Instagramnya, ya Instagramnya biasa aja, kayak terlihat
seperti cewek-cewek normal yang nggak kelihatan seperti itu, atau mungkin di TikTok di TikTok dia kayak bohong ya, di Instagram ya emang dirinya seperti itu, pencitraan. Oke, next ini bonus karena ini kayaknya pembahasannya cuma dikit nih. Kemarin sempat ada yang kayak mention aku di TikTok, terus Kak coba ini bahas ini, katanya dia minta tolong. Nah ini dari akunnya Wigo Velas. Nah kalau misalkan kalian searching di pencarian Wigo Velas need help, nah itu keluar semua tuh kayak bukti-bukti kalau si Wigo Velas ini seakan-akan sedang butuh pertolongan. Jadi Wigo Velas ini adalah TikTok kreator dimana konten-kontennya tuh kayak ngeprank entah ibunya atau mungkin istrinya gitu loh, kayak kontennya lucu-lucu, seru-seru banget, menghibur. Tapi yang menjadi perhatian netizen di mana di beberapa videonya itu ada tulisan kecil di pojok itu kayak help me, save me, kayak seakan-akan dia butuh pertolongan di video itu. Nah ini yang bikin kita bingung, coba kita tonton ya. Nah ini help me, ini yang udah di screenshot ya. Tuh save me, selamatkan aku, help me, tolong aku, help me lagi. Ada beberapa video, kayaknya ada 3 apa berapa gitu. Tuh. Jadi kita nggak tahu what happened yang sebenarnya sama keluarga mereka gitu loh. Kenapa dia harus memasukkan kayak tulisan-tulisan help me, save me gitu. Padahal di videonya kayak biasa aja, kayak seru-seruan aja gitu. Makanya kita sebagai netizen dibikin bingung. Gimana guys menurut kalian? Tuh, kalian perhatikan. Nah, help me. Help me. Tuh. Save me. Help me. Tuh, aku nggak tahu artinya apa, ini bahasa Spanyol kayaknya. Nah, menurut kalian dia benar-benar butuh pertolongan atau mungkin kayak help me, save me itu kayak ya menunjukkan selamatkan aku dong dari istri aku suka ngeprank nih, suka jahil gitu, atau emang dia sedang benar-benar serius dalam bahaya? Coba gimana pendapat kalian, komen di bawah. Oke guys, segitu aja pembahasan kita hari ini yang cukup tidak berfaedah sih kayaknya. Kalau misalkan kalian ada teori-teori lain atau mungkin ada komentar soal ini, kalian komen di bawah. Dan kalau misalkan kalian ada ide buat konten aku berikutnya, kalian bisa komen di bawah karena aku butuh dari kalian. And thank you so much for watching and I'll see you in next video. Bye bye.